I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peranan tugas fisiologi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, kedudukan fisiologi perkembangan dalam pendidikan yaitu kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah belajar. Masalah belajar ini menyangkut pula masalah pendidikan dan perkembangan. Perkembangan dimulai sejak masa prenatal, masa bayi, masa kanak-kanakan, masa remaja, masa dewasa, dan usia lanjut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor lingkungan, faktor pembawaan, faktor fisiologis. Faktor lingkungan, misalnya gizi. Anak yang kekurangan gizi akan terganggu pertumbuhannya sehingga perkembangannya juga tidak optimal. Faktor bawaan, misalnya inteligensi anak dengan inteligensi rendah akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Sebaliknya, dengan inteligensi tinggi akan cepat perkembangannya. Faktor fisiologis, misalnya kurang kasih sayang, perhatian, dan emosi. Kurangnya kasih sayang dapat mengganggu perkembangan anak. Anak-anak bermasalah, misalnya banyak berasal dari keluarga yang retak. Contohnya broken home, yang disebabkan oleh perceraian orang tua, adanya orang tua tiri diasuh oleh orang pengganti, dan sebagainya. Sehingga fisiologi perkembangan memberikan deskripsi tentang bagaimana perkembangan fisik, motorik, kognitif, emosi, sosial pada setiap tahap perkembangannya, yaitu pada masa prenatal, masa bayi, masa kanak-kanakan, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa, dan masa usia lanjut. Pendidikan yang tidak mengetahui fisiologi perkembangan tentunya akan mendapatkan kesulitan dalam mendidik anak. Dengan demikian, fisiologi perkembangan mempunyai kedudukan sentral dalam pendidikan karena masalah perkembangan pada dasarnya tidak terlepas dari masalah belajar dan pendidikan. Kedudukan fisiologi perkembangan ini amat penting bagi seluruh jajaran penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non-formal, terutama dalam perancangan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, evaluasi pendidikan, maupun dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua, peranan fisiologi perkembangan dalam pendidikan. Fisiologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam perkembangan yang mencakup periode masa kanak-kanakan, remaja, dewasa, sampai usia lanjut. Supaya pendidikan dapat bertindak sesuai dengan keadaan fisiologi anak didiknya, dia perlu tahu bagaimana perkembangan itu terjadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, bagaimana sifat-sifat individu pada masa-masa perkembangan tertentu, dan sebagainya. Di sini, fisiologi perkembangan berperan agar seseorang pendidik dapat mengetahui bagaimana cara operasional masing-masing tahap perkembangan sehingga dapat membantu perkembangan peserta didiknya sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Sehingga ilustrasi, misalnya, yang pertama, perencanaan pendidikan dapat didasarkan atas bakat, keterampilan, dan kecerdasan anak. Yang kedua, pendidikan yang mengetahui setiap tahap perkembangan dapat membantu menyiapkan siswa untuk tahap berikutnya. Yang ketiga, perkembangan fisik, kecerdasan, dan kepribadian awal memberi petunjuk tentang apa saja yang dapat dikerjakan anak-anak ketika dia dewasa. Petunjuk ini dapat digunakan orang tua dan guru untuk merencanakan pendidikan bagi pekerjaan anak kelak. Yang terakhir, fungsi fisiologi perkembangan dalam pendidikan. Fisiologi perkembangan memberikan acuan bahwa pendidikan sesuai dengan perkembangan anak. Dengan memahami secara jelas fisiologi perkembangan serta mengenal perbedaan kemampuan individual differences, maka kita dapat
dapat memperlakukan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan menggunakan cara-cara mendidik atau mengajar yang sesuai dengan perkembangan anak pula. Jangan sampai pendidikan melampaui tingkat perkembangan dan tuntutan perkembangannya sehingga tujuan pendidikan itu sendiri malah tidak atau kurang tercapai. Hal ini sering kita lihat dalam praktik pendidikan. Misalnya, beban kurikulum terlalu berat bagi siswa SMA atau SMP yang masih remaja sehingga kurikulum perlu diperbaiki. Fisiologi perkembangan juga berfungsi dalam membantu mendiagnosisi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam perkembangan seseorang. Pada kenyataannya, seorang pendidik sering menemui peserta didik yang bermasalah, namun tidak dapat menemukan penyebab permasalahannya yang dihadapi peserta didiknya. Dengan mengetahui fisiologi perkembangan, diharapkan seseorang pendidik dapat menemukan penyebab-penyebab permasalahan yang dihadapi peserta didik, khususnya yang berkaitan dengan perkembangannya. Misalkan, pada masa remaja banyak terjadi perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan remaja. Mereka tidak puas, selalu ingin tampil beda, serta timbul berbagai konflik dalam dirinya. Dengan bekal fisiologi perkembangan, seseorang pendidik diharapkan membantu siswa mengalami permasalahan tersebut. Adapun tujuan pembelajaran fisiologi perkembangan bagi peserta didik atau siswa. Yang pertama, memberikan, mengukur, menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua, mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Yang ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau perkembangan tertentu. Yang keempat, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan, kelalaian dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Yang kelima, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Manfaat yang dapat kita ambil dalam mempelajari fisiologi perkembangan bagi peserta didik atau siswa, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang kedua, dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Yang keempat, studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Melalui fisiologi perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri, seperti pada masa bayi, anak, remaja, ataupun dewasa. Bagaimana hidup kita kelak ketika kita bertumbuh sepanjang tahun menjadi seseorang yang dewasa. Dalam mempelajari fisiologi perkembangan anak akan memberikan banyak informasi tentang siapa kita, bagaimana kita dapat seperti ini, dan kemana masa depan akan membawa kita. Yang kelima, pengetahuan perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Yang keenam, dengan pengetahuan tentang perkembangan normal ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional. Yang ketujuh, dengan mengetahui pola normal perkembangan memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tumbuh. 8. Pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.